And it is game over for the Scuderia. Ya gimana ya, kalau kata Ariel Noah. Dan lagi-lagi para tifosi dikecewakan dengan tim merah kesayangan mereka. Setelah dapat pole dan P4 di kualifikasi Azerbaijan, besoknya kedua mobil Ferrari harus DNF dengan alasan mekanikal. Sainz out di lap 9 dan Leclerc out di lap 20. Jujur gue kasihan sih sama fans Ferrari, karena kalau nggak mobilnya ya strategisnya. Kalau nggak strategisnya ya drivernya juga kadang-kadang. Pasti ada aja yang masalah. Kalau kayak gini terus, harapan Ferrari untuk memenangkan kejuaraan dunia bukan cuma tahun ini, tapi juga untuk tahun-tahun kedepannya pasti akan amblas. Tapi tenang aja, karena seperti yang kita tahu, Ferrari adalah tim kebanggaan Italia yang memiliki 16 gelar juara dunia konstruktur dan 15 gelar juara dunia drivers. Tim Prancing Horse yang berhasil membawa 5 gelar juara dunia berturut-turut dengan Michael Schumacher di era awal 2000-an. Tim dengan histori dan prestige yang tidak tersaingi oleh tim manapun di F1. Tapi ini juga tim yang sama dengan tim yang belum memenangkan gelar apapun sejak 2008 silam dengan Kimi Raikkonen dan Felipe Massa. Ya, udah 14 tahun. Tapi intinya masih ada harapan, karena musim F1 2022 ini masih panjang. Toh dengan race di Baku, kita baru selesai 8 dari total 22 balapan yang direncanakan tahun ini. Baru sedikit lebih sepertiga kalau dihitung-hitung. Kalau kita lihat di klasemen sementara setelah GP Azerbaijan kemarin, Ferrari tertinggal 80 poin dari Red Bull di kejuaraan konstruktur. Dan Charles Leclerc jatuh ke posisi 3 klasemen drivers di belakang Perez, dengan selisih 13 poin ke Perez dan 34 poin ke Verstappen. Dan Sainz masih di P5 di belakang George Russell dengan 83 poin saja. Yang artinya defisit yang harus dikejar untuk gelar konstruktur sebanyak 80 poin. Dan untuk kejuaraan driver sebanyak 34 poin. Ini bukan mengatakan Perez atau Sainz tidak mungkin memenangkan gelar driver tahun ini. Tapi kayaknya lebih realistis kalau kita lihat jarak poin antara tim leader di masing-masing tim sekarang ini. Walaupun jarak poin yang lumayan ini, kita udah pernah lihat pertarungan gelar masih bisa diputerbalikan sebelumnya. Contoh paling dekatnya ya di musim 2022 ini. Setelah balapan ketiga di Melbourne, Australia kemarin, Max Verstappen berada di posisi 6 klasemen hanya dengan 25 poin saja. Sementara Charles Leclerc berada di atas klasemen dengan 71 poin. Red Bull juga ketinggalan 49 poin dari Ferrari dan bahkan berada di bawah Mercedes saat keluar dari GP Australia di Melbourne kemarin. Tapi skip ke depan 5 balapan, sekarang malah Red Bull yang memimpin Ferrari dan Max yang memimpin Charles di klasemen. Kalau dihitung-hitung, selesai dari balapan Melbourne sampai sekarang, terjadi ayunan poin sebesar 129 poin di kejuaraan konstruktur dan 80 poin antara Max dan Charles di kejuaraan dunia drivers. Dan itu baru 5 balapan doang loh. Sementara kita masih ada 14 balapan lagi. Tapi ya Ferrari masih punya banyak PR. Apalagi dengan kegagalan mesinnya Charles di Baku, Ferrari harus ambil mesin baru lagi atau mesinnya rusak dibenerin. Dan dengan GP Kanada yang sebentar lagi mendatang, Ferrari nggak punya banyak waktu untuk memutuskan. Jadi nggak heran kalau mereka bakal ngambil setidaknya mesin baru untuk GP Kanada yang tracknya juga power sensitif. Kalau Ferrari ambil mesin baru, mereka masih belum melewati batas jumlah mesin tahun ini. Jadi mestinya aman. Tapi masalahnya adalah turbochargernya. Mobil Charles udah menggunakan batas alokasi turbocharger untuk tahun ini, yaitu 3. Jadi kalau turbochargernya juga ternyata harus diganti, siap-siap aja untuk Charles mendapatkan grid drop penalti di Kanada. Dan tentunya dengan masih sisa 14 balapan lagi, siap-siap aja untuk penalti grid drop lainnya di GP-GP mendatang. Akhir kata gue cuma mau bilang kalau potensi Ferrari untuk memenangkan season ini tuh masih sangat tinggi. Dari performanya sekarang ini bisa dibilang 11-12 lah sama Red Bull, tergantung tracknya aja. Terus dari sisi driver juga dua-dua driver Ferrari sangat kencang. Charles pasti kita semua tahu kecepatannya. Dan untuk Sainz juga jangan lupa kalau tahun lalu dia berhasil mengalahkan Leclerc di klasemen dengan konsistensinya. Terkait masalah reliabilitas, sebenarnya juga bukan Ferrari doang kok yang ngalamin. Jangan lupa kalau Red Bull juga udah ngalamin 3 DNF mechanical dan masalah mekanikal lain seperti DRS-nya Max Verstappen di 8 balapan pertama ini. Dan gak ada jaminan kalau masalah-masalah itu udah 100% hilang dari Red Bull. Jadi kayak yang gue bilang di awal, Ferrari selama 8 balapan ini ngalamin masalah antara dari mobilnya, drivernya, atau strategisnya. Kalau mulai dari sekarang mereka bisa mengeliminasi masalah-masalah tersebut dari masing-masing pihak, gue yakin harapan kejuaraan dunia Ferrari tahun ini masih sangat realistis. Ya, itu aja sih ocehan gue tentang Ferrari kali ini. Untuk kalian para tifosi, jangan gila dulu ya, masih ada harapan kok. Musim masih panjang.